Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan karakteristik atau siklus atau pola pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Baik, pertama kita sudah melewati pandemi COVID kemarin ya, bahwa Indonesia sekarang sudah memasuki tahap new normal. Jadi pada tahun 2020, 2021 perekonomian Indonesia mengalami resesi, khususnya di tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki karakteristik triwulan yang sangat jelas. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana pola pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulanan, ya, siklusnya seperti apa, akan saya jelaskan berdasarkan data yang ada. Kemudian prediksi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan pelajari karakteristik. Jadi berdasarkan pola atau siklus, kita dapat dengan mudah atau dengan baik memprediksi atau memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada saat yang akan datang. Nah, sebelumnya saya akan informasikan bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS setiap tahun itu menyajikan atau merilis pertumbuhan ekonomi triwulan selama 4 kali, yaitu pada tanggal 5 Februari, tanggal 5 Mei, tanggal 5 Agustus, dan tanggal 5 November. Nah, setiap penyajian atau rilis pertumbuhan ekonomi, BPS selalu menyajikan yang namanya pertumbuhan Q2Q, Y on Y, dan C to C. Pertumbuhan Q2Q ini menunjukkan bagaimana ekonomi tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya atau triwulan T-1. Sedangkan pertumbuhan Y on Y ini pembandingnya adalah triwulan T tahun sebelumnya. Ya. Sedangkan pertumbuhan C2C atau kumulatif ini membandingkan kumulatif sampai dengan triwulan T dibandingkan kumulatif triwulan T-1 atau triwulan tahun sebelumnya. Misalkan kalau Q2Q kita berada di triwulan 4 2003, itu pembandingnya adalah triwulan 3 2003. Sedangkan Y on Y itu pembandingnya adalah triwulan 4 tahun 2022 ya. Sedangkan C to C kumulatif artinya ini kumulatif triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 2003 dibandingkan dengan triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 2022 ya. Baik, sekarang kita coba masuk ke dalam data. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurang lebih 14 tahun, 2010 sampai 2023. Nah, di sini kita lihat bahwa ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014 cukup baik ya, pertumbuhannya masih di atas 5%. Kemudian di 2015 mengalami sedikit perlambatan bukan penurunan ya. Sebab kalau penurunan itu adalah negatif, kalau perlambatan lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya. 2015 melambat menjadi 4,88%. Kemudian 2016 sampai 2019 berkisar sekitar 5%. Kemudian pada tahun 2020, nah ini kita mengalami pandemi COVID selama 2 tahun, pertumbuhan kita minus 2,07 dan 2021 3,70 ya. Sedangkan pertumbuhan tahun 2022 sampai 2023 kita sudah mengalami istilahnya new normal ya.
Jadi perekonomian sudah kembali tumbuh dengan baik di atas 5%, 2022 sebesar 5,31 dan 2023 sebesar 5,05. Ini adalah pola pertumbuhan ekonomi tahunan selama 2010 sampai 2023. Sekarang bagaimana kalau kita lihat pola triwulanannya? Nah, di sini pola triwulanan key to key ini menunjukkan pola musim atau siklus atau seasonal, ya. Bagaimana pola musiman atau siklus perekonomian Indonesia secara triwulan dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2019 tampak jelas siklus atau seasonal dari pertumbuhan triwulan, ya, Q2Q pada saat kondisi normal, ya, triwulan 1 ke triwulan 2 itu naik, triwulan 2 ke 3 itu melambat, ya. Sedangkan triwulan 3 ke triwulan 4 turun atau negatif, ya. Dan triwulan 4 ke triwulan 1 naik kembali, ya. Jadi misalkan di tahun 2010 1 ke 2 naik, ya, 2 ke 3 melambat, ya, 3 ke 4 turun negatif, ya. Kemudian di 2011 triwulan 4 ke triwulan 1 naik lagi. Demikian seterusnya sampai tahun 2019. Namun tahun 2020, ya, ini karena kondisi pandemi kita tidak bisa memprediksi, dan tahun 2020 Indonesia mengalami resesi, ya, sehingga tidak memiliki pola. Di sini terlihat jelas bahwa selama 3 triwulan kita mengalami pertumbuhan negatif, ya. Triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, ya. Di tahun 2021 ini juga masih transisi, ya, transisi dari pandemi ke new normal, ya. Kita juga tidak memiliki seasonal, ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 masih kecil, sekitar 3,70%. Sedangkan di tahun 2022 dan 2023 ini kita sudah memasuki kondisi new normal. Nah, polanya sedikit ada pergeseran dibandingkan periode 2010-2019, ya. Di new normal ini dari triwulan 1 ke triwulan 2 ini naik, ya. Sedangkan triwulan 2 ke triwulan 3 ini melambat, masih sama dengan kondisi normal. Namun di triwulan 3 ke triwulan 4 ini melambat, ya. Sedangkan kalau kondisi normal 3 ke 4 ini turun atau negatif, ya. Kemudian di triwulan 4 ke triwulan 1 ini turun negatif. Nah, ini yang sangat berbeda dengan pola pada kondisi normal periode 2010-2019, ya. Triwulan 4 ke 1 itu naik, sedangkan new normal 4 ke 1 ini turun atau negatif, ya. Ini yang berbeda sekali dengan kondisi normal dan new normal, ya. Oke, itu kondisi key to key, ya. Sedangkan kita akan lihat berikutnya adalah kondisi Y on Y, ya. Jadi kalau Y on Y ini pembandingnya adalah triwulan tahun sebelumnya, ya. Jadi triwulan tahun sebelumnya ini mencerminkan pertumbuhan tahunan, ya. Jadi hampir sama, ya, kalau dirata-ratakan 4 triwulanan itu tidak lain adalah pertumbuhan tahunan, ya. Di sini kita lihat, ya, bahwa pertumbuhannya berkisar hampir sama dengan pola tahunan, berkisar sekitar 5%, ya, kecuali di tahun 2020 dan 2021, ya.
Mungkin agak aneh di triwulan 3 2021 ya, eee maaf, di triwulan 1 2021 ini pertumbuhan kita melesat tinggi sekitar 7% ya. Ini karena pembandingnya adalah, triwulan 1 2020 yang pada saat itu mengalami kondisi pandemi ya. Berikutnya kesimpulan ya, jadi berdasarkan, ulasan saya tadi ya, atau penjelasan saya tadi, bahwa siklus atau pertumbuhan ekonomi triwulanan Indonesia sangat jelas pada saat kondisi perekonomian normal ya. Pada saat perekonomian tidak normal seperti pandemi, bencana ya, atau lainnya ya, maka siklus ekonomi tidak mempunyai pola ya. Artinya sulit diprediksi ya. Kemudian prediksi atau proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mempelajari pola yang ada ya. Jadi misalkan kalau kita ingin prediksi triwulan 1 2024 ya, kalau kita menggunakan pola normal ya, itu 4:1 itu mengalami kenaikan ya. Sedangkan kalau menggunakan pola kondisi new normal itu mengalami perlambatan ya. Nah, tinggal nanti kita lihat saja kondisi triwulan 1 2024 ini apakah naik ya atau melambat ya. Yang jelas di triwulan 1 2024 ini kita mengalami pilpres atau pileg ya, yang memberikan dampak cukup besar terhadap perekonomian, seperti industri tekstil dalam memproduksi kaos ya cukup meningkat, kemudian sektor restoran ya karena konsumsi dan seterusnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.